mangkene to carita lan gegambarane kiprahe para Blandong nalika gunung-gunung kinurmatan minangka sumbering aji gaya lan dadi bebakal samubarang butuhe warga. Para Blandong dadi penyanggit sing disayasa bebakal sadhengah wewangunan lan kriya. Para Blandong tansah nindakake laku mesu budi njapa mantra anggenya miwiti karya saengga arsitektur Nuswantara Lama sanyata edipeni nyunarake daya yoni. Kali ini Bentara Budaya Yogyakarta kembali menyajikan pameran lawasan sesuai dengan tradisi kami di sini. Kami ingin selalu mengenang kembali masa-masa lampau dan kehidupannya yang telah membantu manusia bertahan bukan hanya pada waktu itu, tapi juga dalam perjalanannya secara evolutif sampai sekarang ini. Nah, kali ini kami memamerkan segala jenis alat pertukangan dari tukang kayu, ada tukang es, tukang radio, apa saja yang nadanya tukang, gitu. Dan segala macam alat disediakan di sini, gergaji, kapak, catut, tang, segala macam hal yang memang menunjukkan bahwa dulu kami bekerja hanya dengan rakyat ini, hanya bekerja dengan alat-alat ini, tetapi menghasilkan hunian, tempat, kursi seperti yang sekarang kita nikmati. Maka alat-alat ini sebenarnya bukan alat mati, tetapi alat yang mengingatkan kami kembali bahwa inilah bagian dari hidup dan sejarah kami. Itu, dan ini dengan ketemuan teman-teman Bentara, lebih-lebih Mas Manu, dikumpulkan satu persatu di pasar. Ini tidak mudah, pengumpulan barang sebegini banyaknya ini, karena meliputi semuanya. Misalnya tukang cukur itu pakai tondes zaman dulu itu, ini juga dipamerkan sekarang. Nah, tema besar dari pameran ini adalah Blandong dengan subtema pertukangan, alat-alat pertukangan. Ya. Blandong itu sebenarnya adalah aktivitas yang terkait dengan penebangan pohon-pohon di hutan zaman dulu lebih-lebih, tetapi juga kata ini masih dipakai untuk zaman sekarang. Nah, ini yang paling pokok, karena itu atas jasa seniman-seniman Jogja, 4 seniman yang bekerja membuat latar belakang alas atau rimba ini. Nah, ini sendiri adalah gambaran cerita babat alas Mentau, awal asal-usulnya Kerajaan Mataram setelah terpisah, setelah zaman Pajang berlalu dengan tokohnya Suta Wijaya, makanya itu naik kuda, lalu mereka membuat alas ini, rimba ini menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram yang sekarang ada ini. Gitu. Nah, yang penting
mengapa ini kami tonjolkan bahwa ada Nyai Rolo Kidul dan sebagainya ya. Blandong itu jangan dikira asal tebang seperti yang sekarang kita lakukan. Ini yang mau kita ingatkan pada masyarakat bahwa penebangan hutan itu tidak bisa sewenang-wenang. Ada ritualnya, ada caranya mana yang pohon boleh ditebang dan sebagainya. Tidak bisa. Blandong itu ada ilmunya. Gitu. Nah, kita orang Jawa juga selalu percaya bahwa setiap pohon itu ada yang jaga, apalagi pohon-pohon yang dianggap sudah tua. Maka semoga pameran ini walaupun temanya kelihatannya memotong, tapi kita memotong dengan segala macam perhitungan yang kecintaan pada alam, jangan sampai seenaknya dan sembarang. Karena itu tema pertukangan ini juga menyangkut pesan-pesan ekologi bagi kita semua bahwa bolehlah kita mengolah hutan rimba, tetapi kalau membabi buta itu sama sekali tidak benar. Ada sesuatu yang menjadi peringatan buat kita untuk tema Blandong ini. Jadi itu teman-teman, kira-kira silahkan Anda menikmati begitu banyak. Kita tidak mengira bahwa dengan alat-alat yang sederhana ini dihasilkan seluruh peradaban, rumah sampai kursi, tetapi juga seluruh yang kita sebut Blandong tadi, bahwa bahkan asal-usul Mataram juga berasal dari penebangan-penebangan yang memang dilakukan dengan penuh ritual dan kehormatan terhadap alam. Moga-moga pameran kali ini mengingatkan kita akan pentingnya semua ini sebagai bagian sejarah hidup kita yang memang harus kita terus kenang supaya menjadi pelajaran juga buat masa kini, di mana kita hampir tidak lagi mengenal alat-alat ini karena semua sudah listrik dan modern. Maka penting lebih-lebih buat anak-anak sekolah, generasi muda untuk mengenang kembali supaya mencintai lagi apa yang namanya sejarah justru dari saksi-saksi yang konkret seperti ini. Terima kasih.
ini adalah pameran yang sangat luar biasa untuk saya karena di dalam konsep Blandong dan alat-alat pertukangan itu sebelumnya sepertinya belum pernah, dan ini menjadi tantangan untuk saya sebagai tukang dalam tanda kutip, tapi tukang yang saya bangga dengan ketukangan saya itu. Jadi harapan saya ke depan itu mungkin banyak dipamerkan lagi profesi-profesi lain yang mungkin bisa menginspirasi masyarakat luas, dan yang sekarang mungkin juga sudah mulai hilang profesi-profesi yang zaman dulu yang dari bahan-bahan sederhana menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Jadi ini memang seperti yang disampaikan sama Tante Nita ya, pameran yang sangat luar biasa karena di sini kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan itu penting sekali, apalagi buat generasi muda di sini ya, dimana kalau kita berbicara tentang Blandong atau tukang itu kan sebetulnya orang yang ahli mengerjakan pekerjaan tangan ya. Artinya kita juga bisa melihat sendiri keberagaman profesi tukang di mana mereka ahli di bidangnya masing-masing. Seperti misalnya di sini displaynya Tante Nita ya, Tante Nita tukang tadi dalam tanda kutip memang ahli untuk mendesain baju dari kain, kemudian dijahit, didesain sedemikian rupa hingga menjadi gaun yang cantik seperti sekarang. Kemudian misalnya kita melihat ada tukang kayu dengan peralatan yang mungkin sekarang banyak anak-anak yang nggak tahu gitu, ini untuk apa fungsinya, ini untuk apa. Di sini kita bisa melihat sendiri dan mendapatkan pengetahuan itu. Kemudian ada tukang arloji, ada tukang emas, banyak sekali. Jadi kita juga mendapatkan pengetahuan tentang keberagaman profesi yang ahli dalam pengerjaan tangan gitu yang ada di Nusantara ini. Jadi pertama kali saya mengucapkan selamat sebuah pameran yang sangat membumi. Artinya bahwa para tukang-tukang ini secara kodratnya itu sadar bahwa dia punya keahlian atas bakat dan kesannya religius fitrah Tuhan. Itu cita-cita besar Bung Karno bahwa menggapai Indonesia masa depan, bahwa manusia ini sebenarnya paling ideal melakukan satu kerja menurut bakatnya masing-masing. Nah, itu yang ditengarai tukang ataupun pekerja. Tetapi karena kontinuitasnya terjaga, mereka melahirkan karya tepat guna. Ini malah melampaui definisi applied, jadi masuk kepada dunia fine. Karena apa? Karya mereka mempunyai nilai kegunaan atau kemaslahatan. Itu yang terpenting. Dan pameran ini menarik sekali ya, dan mungkin hanya terjadi di Jogja karena kesadaran untuk menampilkan kearsipan atau kearkaivan dari hasil kerja tukang itu. Selamat sekali lagi, saya juga sekarang jadi tukang nyukur.